أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran, Allah akan lipat gandakan 10 pahala. Dalam hadis, wala aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Jadi ketika kita baca alif lam mim saja, itu Allah sudah lipat gandakan 30 pahala dengan 3 hurufnya. Ada yang mengatakan alif lam mim itu bukan alif lam mim yang ada di surat Al-Baqarah, ataupun ada yang ada di surat Ali Imran. Kan tapi itu yang dimaksudkan adalah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di alam itu ada alif, ada lam, ada mim. Kan tapi ketika kita membaca alif lam mim yang ada di surat Al-Baqarah, itu di huruf muqatta'ah, fawatihis suwar, ataupun yang dibuka sebuah surat, ketika dihijaiyahkan ataupun ketika kita mengejanya, alif itu ada 3, hamzah, lam, dan fa. Kemudian lam itu ada lam, ada alif, ada mim. Jadi ada sebagian mengatakan bahwa dalam hadis itu alif lam mim di surat Al-Tara. Tapi kalau kita membaca alif lam mim, itu udah ada 9 di situ. Ada yang mengatakan seperti itu. Saking berlipat gandanya pahala yang Allah berikan ataupun yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Makanya setiap kita, khususnya yang mempelajari Al-Quran ataupun yang berkaitan ataupun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan berhenti, tidak akan putus untuk memberikan kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. Karena semua hal yang menyangkut dengan Al-Quran, maka Allah akan angkat, maka Allah akan muliakan. Apapun itu, baik itu benda, baik itu manusia, baik itu malaikat, semuanya. Bahkan orang yang berhubungan dengan orang yang berhubungan dengan Al-Quran, juga Allah naikkan derajat. Seseorang yang tidak bisa membaca Al-Quran, yang tidak bisa menghafal Al-Quran, tapi anaknya menghafal Al-Quran, anaknya ahlul Quran, bapaknya, ibunya juga mendapatkan kemuliaan. Karena kenapa? Karena anaknya berhubungan dengan Al-Quran. Kertas yang benda mati, kalau kita tuliskan Al-Quran, akan Allah angkat derajat kertas itu, akan Allah muliakan kertas itu, sehingga kita semuanya tidak berani dan tidak mampu dan tidak boleh untuk menginjak dan merobeknya. Karena kenapa? Karena sudah menyangkut dengan Al-Quran. Ataupun karena sudah berkaitan dengan Al-Quran. Apalagi kita sebagai manusia yang mempelajari Al-Quran, yang membaca Al-Quran, ataupun yang menghafal Al-Quran bahkan, dan mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran, maka semua itu akan Allah berikan kemuliaan dikarenakan Al-Quran. Rasulullah SAW menjadi penghulu daripada semua nabi dan rasul karena Allah menurunkan Al-Quran pada Rasulullah. Dan ketika Jibril mendapatkan perintah ataupun mendapatkan tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasulullah SAW, maka otomatis Jibril menjadi penghulu daripada malaikat. Karena apa? Karena tugasnya menyampaikan Al-Quran itu Jibril. Dan bulan Ramadan itu dikatakan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan itu menjadi penghulu daripada semua bulan? Karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Maka semua hal, semua benda, semua orang ketika sudah mengikat dirinya dengan Al-Quran, maka kemuliaan itu akan turun kepada dia. Karena kenapa? Karena Al-Quran. Begitu juga ketika kita hari ini mempelajari, sama-sama mentadabburi, dan ilmu itu yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diangkatkan
kemuliaan ataupun derajat kita semuanya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Maistama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghashiyatuhumur rahmah, wa haffathumul malaikah, wa dzakarallahu fi man 'indah." Jadi tidak ada satu golongan, sekelompok orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah dan mereka mempelajari Al-Quran dan mereka mengajarkan Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka ketenangan hati. Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah di dalam hati-hati mereka, ketenangan jiwa di dalam hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang kedua, Allah senantiasa memberikan rahmatnya, menaungi rahmatnya kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat itu berkumpul di sekeliling mereka. Ketika khususnya di waktu pagi, subuh menjelang pagi ini, maka ada banyak pergantian malaikat malam dan siang. Ketika para malaikat mengetahui sekelompok orang ataupun beberapa orang mereka mempelajari Al-Quran ataupun mempelajari ilmu di rumahnya Allah, maka malaikat itu memanggil yang lain, halumu ilaina, datanglah ke sini, ketahuilah di sini ada orang-orang yang mempelajari ilmu agama, ada orang-orang yang mempelajari ilmu Allah, ada orang-orang yang mempelajari ilmu Al-Quran. Yang terakhir, yang keempat, wa dzakarallahu fi man 'indah. Dan niscaya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut-nyebut nama mereka ataupun menyebut-nyebut majelis mereka di hadapan para malaikat yang mulia yang ada di sisinya. Bayangkan kalau hari ini kita disebutkan hanya di koran serambi saja, itu sudah senang luar biasa. Apabila yang menyebutkan itu orang nomor satu di provinsi ataupun orang nomor satu di negara, itu senangnya luar biasa. Karena kenapa? Orang-orang yang pembesar ataupun orang-orang yang punya berpengaruh itu tahu kalau kita ini baik. Coba bayangkan kalau yang menyebutkan itu adalah yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita rezeki, yang memberikan kepada kita nikmat semuanya. Dan disebutkan di hadapan para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT dan selalu taat kepada Allah SWT. Kalau kita meyakini apa yang disampaikan Rasulullah SAW, maka kebahagiaan, kemuliaan, ketenangan itu ada pada orang-orang yang mempelajari agama Allah, yang tulus, ikhlas mempelajari ayat-ayat Allah. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan rahmatnya, diturunkan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam mempelajari matan Tuhfatul Atfal, salah satu pedoman dalam tajwid. Yang pertama, kenapa kita harus mempelajari tajwid ataupun matan Tuhfatul Atfal ataupun matan tajwid? Karena yang pertama, membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tajwid, itu hukumnya wajib bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman. Kata Imam Ibnul Jazari, man lam yujawidul Qur'ana athimu. Apabila seseorang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, artinya dengan sesuai dengan haknya, maka dia akan berdosa. Yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari. Artinya ketika seseorang sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia wajib atasnya untuk membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Dan tajwid di sini ada
yang tajwid amali, ada yang tajwid ilmi. Yang tajwid amali itu tajwid praktek. Artinya kita membaca Al-Quran sesuai dengan fasahahnya, tajwidnya, makhraj hurufnya, sifatnya. Ketika kita membaca Al-Quran itu prakteknya. Yang kedua, tajwid ilmi itu tajwid praktek. Tajwid teori. Yang kita pelajari hari ini, teorinya untuk membaca Al-Quran ataupun untuk mempraktekkan baca Al-Quran sesuai dengan teorinya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, alasannya kenapa kita harus mempelajari matan Tuhfatul Atfal? Kenapa enggak kita pelajari yang lain aja? Di matan itu, yang pertama, kita semakin jauh ulama yang kita pelajari. Artinya mereka yang lahir di sekitaran tahun 1100-an ataupun tahun 1000-an Hijriah. Artinya sekitar 400 tahun sebelum kita hari ini. Semakin jauh kita mengambil sumbernya, maka itu akan semakin bagus. Yang kedua, ketika kita mempelajari matan, itu memudahkan kepada orang-orang ataupun kepada penuntut ilmu untuk mengingatnya ataupun menghafalnya. Karena di dalam ilmu agama ataupun semua cabang ilmu, itu banyak karangan-karangan ataupun mu'allafat dari para ulama yang berbagai macam. Ada yang mulai dari matan seperti yang kita pelajari. Matan itu dia bentuknya ringkas dan padat. Dan disusun dengan bait ataupun nazam. Dia punya sajak. Itu namanya matan. Atau ada bentuk karangan ulama terdahulu, bentuknya syarah. Syarah itu penjelasan dari matan. Dan syarah itu sudah banyak perkataannya, sudah banyak pendapat-pendapatnya. Ada yang mengarang kitab mufassalan. Itu ditafsirkan, dijelaskan lebih panjang lagi. Nah, itu semuanya berbagai macam bentuk karangan ulama terdahulu, tujuannya untuk memudahkan orang-orang yang mempelajari ilmu. Ilmu apapun itu. Makanya kalau kita lihat di ilmu tajwid, itu ada yang kitab matanya seperti yang kita pelajari, ada yang syarahnya juga. Nah, yang syarahnya itu otomatis penjelasannya itu lebih panjang dan lebih luas. Nah, untuk kitab matan Tuhfatul Atfal itu tidak banyak. Sekitar 60-an bait. Ataupun 60-an baris ataupun nazam. Dan di dalamnya menyangkut beberapa hukum termasuk hukum nun sukun, hukum mim sukun, hukum lam, hukum mad, sampai ke mad lazim. Dan ada beberapa hukum yang tidak ada di matan Tuhfatul Atfal dan itu perlu dalam ilmu tajwid. Yaitu tentang makharijul huruf, tentang sifatul huruf. Itu tidak ada di kitab Tuhfatul Atfal. Namun kenapa kita harus pelajari matan Tuhfatul Atfal? Kalau dulu itu dikatakan matan tuhfah itu kalau diartikan sesuatu hal yang bagus, hal yang indah, yang diberikan kepada anak-anak. Atfal itu jamak daripada tiflun. Jadi kitab ini yang kecil ini dihadiahkan kepada anak-anak untuk dipelajari dalam mempelajari Al-Quran. Artinya kitab Tuhfah itu dasar sekali untuk pedoman dasar dalam mempelajari Al-Quran. Ketika kita memulai matan Tuhfah, setelah itu selesai, kita bisa mempelajari Muqaddimah Al-Jazariyah ataupun matan Al-Jazari yang lebih lengkap, yang ada di situ makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Semoga majelis kita ini bisa istiqomah
dan bisa melanjutkan ke kitab-kitab yang lain, baik itu di tajwid ataupun yang lainnya. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam mempelajari kitab Tuhfah itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk ke matannya. Yang pertama, tentang kitabnya. Kitab Tuhfatul Atfal, seperti yang kita sampaikan tadi, dia bentuknya nazam, bentuknya syair, dan dia berbeda dengan syair yang ada pada umumnya. Apa perbedaan nazam dengan syair? Yang dua-duanya berbentuk qafiyah ataupun bait ataupun bersajak. Perbedaan antara syair dengan nazam, syair itu dia ada pengaruh perasaannya yang ada. Misalkan ketika dia senang, dia mengucapkan syair, itu namanya madah. Ketika dia tidak senang sama orang, mengucapkan syair, itu namanya hija. Ataupun ketika dia sedih, itu namanya rasa. Dan berbeda-beda. Tapi kalau nazam, dia bentuknya bait, tapi dia tujuannya hanya untuk mengumpulkan maklumat yang ada di dalam ilmu pengetahuan untuk dapat dipelajari dan dipahami dengan kata-kata yang ringkas dan punya makna yang luas. Itu yang namanya nazam. Dan dia tidak ada pengaruh perasaan di dalam nazam ataupun ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, an-nazim ataupun yang pengarangnya. Pengarangnya itu Imam Sulaiman Al-Jamzuri, dan beliau termasuk ataupun dari kota Tanta, salah satu kota yang ada di Mesir. Nanti ketika kita melihat ataupun kita pelajari di bab muqaddimah, di situ ada biografi singkat tentang beliau. Kemudian yang terakhir ataupun yang ketiga, bagaimana manhaj dalam mempelajari kitab matan Tuhfatul Atfal. Manhaj dalam mempelajari kitab matan Tuhfatul Atfal itu berbeda dengan kita mempelajari kitab tajwid yang ada pada umumnya. Karena dia menyampaikan ataupun memaparkan materi tajwid itu bukan dalam bentuk maudhu'i ataupun judul di dalam sebuah judul tajwid ataupun di bab tajwid, akan tapi dia bentuknya nazam. Artinya kita dalam mempelajari kitab matan Tuhfah itu, kita harus mengetahui ataupun memahami bait syairnya ataupun bait matan kitab Tuhfahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, baru kita melihat syarah ataupun penjelasan ataupun bab yang ada di dalam kitab. Contohnya di bab nun sakinah. Baitnya linnuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhuz tabyini. Kita menjelaskan baitnya dulu. Setelah itu baru kita buka ataupun baru kita jelaskan poin ataupun bab nun mati itu. Setelah itu yang terakhir, yang ketiga, baru kita masuk ke beberapa hal yang perlu diperhatikan, termasuk hal yang kesalahan yang biasa terjadi di dalam membaca Al-Quran, khususnya di hukum tertentu. Misalnya kita mempelajari hukum nun sukun. Ada beberapa hal ataupun ada
kebiasaan-kebiasaan yang salah yang sering dipraktekkan dalam nun sukun ataupun dalam mim ataupun dalam mad dan lain sebagainya. Nah, itu yang ketiga ataupun yang terakhir dalam kita mengkaji kitab ataupun matan Tuhfatul Atfal. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada kitabnya? Belum ya? Belum. Kita mukadimah dulu hari ini. Hah? Hah? Betul maksudnya kita masuk. Jadi kita masuk ke bab mukadimah enggak? Enggak usah dulu. Oh, apa ya? Oke. Apa kita masuk mukadimah dulu? Bismillah. Kita baca matan mukadimahnya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-mihi dzil kamali arju bihi an yanfa'a at-tullaba wal ajra wal qabula wath thawaba. Ini di bab muqaddimah matan Tuhfatul Atfal. Ada yang mengatakan bahwa kitab matan Tuhfatul Atfal itu ada yang namanya lain-lain, Ustaz. Ada yang namanya Tuhfatul Atfal, ada yang namanya Tuhfah Al-Jamzuriyah fi Kalamil Bariyah, ada yang mengatakan Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidi Al-Quran. Itu sebagian ada. Ini yang kitab yang saya bawa ini Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidi Al-Quran. Nah, ketika kita melihat ada beberapa judul yang masyhur ataupun yang kita tahu, itu yang paling selamat kita kembali kepada yang mengarangnya. Yang mengarangnya namanya apa? Dia sebutkan apa gitu. Di dalam mukadimah yang kita baca tadi itu sudah ada samaituhu bi tuhfatil atfal. Jadi nama yang lebih sahih. Kenapa yang lebih sahih? Karena pengarangnya menyebutkan itu. Walaupun orang lain di dalam syarah menyebutkan nama yang lain. Namanya Tuhfatul Atfal. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Raji di sini berkatalah orang yang senantiasa mengharap rahmat dari yang Maha Pengampun, yaitu Sulaiman Al-Jamzur. Yaqulu raji, Imam Sulaiman Al-Jamzuri membuka bait yang pertama dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu raji, raji di sini orang yang mengharap, dari kalimat yarju ataupun raja yarju. Raji orang yang mengharap. Rahmatil ghafuri, orang ini mengharapkan apa? Mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dikarang, apa yang ditulis dapat bermanfaat kepada umat Islam dan muslimin. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Di sini ada kata dauman. Dauman itu dari kata-kata daiman ataupun selalu. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman. Artinya selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan rahmatnya. Sulaimanu huwal jamzuri. Dan yang dimaksud pengharap tadi, raji tadi, yaitu Sulaiman Al-Jamzuri. Kalau kita lihat biografi Syekh Sulaiman, nama lengkapnya Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Jamzur itu nama
tempatnya. Jadi ulama-ulama terdahulu itu ada penisbatan kepada tempat lahir, ada penisbatan terkadang kepada mazhab, ada penisbatan kepada keluarganya terkadang. Contohnya Jamzuri. Jamzuri itu berarti dari kota Jamzur. Contohnya kita orang Indonesia, contohnya. Itu Al-Indonesi, itu nisbatan kepada tempat ataupun kepada tempat tinggal kita. Sulaiman Al-Jamzuri dari kota Jamzur ataupun daerah Jamzur itu dekat dengan kota Tanta yang ada di Mesir. Dan beliau masyhur dengan nama Al-Afandi. Al-Afandi itu kalau di dalam bahasa Arab yang dimaksudkan adalah orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Itu yang namanya Al-Afandi. Ada yang mengatakan bahwa beliau lahir di kota Tanta pada bulan Rabiul Awal sekitar tahun 1163. Sebagian kitab itu mengatakan beliau lahir di tahun 1160-an. Tidak menyebutkan 60 berapa. Ada yang mengatakan 63, ada yang mengatakan 64, ada yang mengatakan yang lainnya. Tapi yang jelas dikatakan lahirnya sekitar tahun 1160-an. Artinya sekitar 300-an tahun dari sekarang. Kemudian bait yang kedua, Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Setiap pembukaan di dalam kitab itu pasti dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alhamdulillah. Dan semuanya dibuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ada dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya kalau kita melihat kewajiban kita untuk mensyukuri ataupun memuji Allah, maka ini sudah sangat layak ataupun sangat patut untuk kita ucapkan di awal. Surah Al-Fatihah saja dibuka dengan alhamdulillah. Karena semua pujian itu hanya kepada Allah yang berhak kita berikan. Dan kalimat pujian dengan syukur, dengan madah itu berbeda. Ketika seseorang yamdahu, memuji dengan kalimat yamdah, karena dalam bahasa Arab itu ada alhamdu, ada madahun. Itu berbeda. Kalau madahun itu ketika ada sesuatu kebaikan, misalkan ada seseorang baik dipuji, itu biasa. Tapi ketika kalimat alhamdu, itu mutlak pujian kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadar. Yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Yang Allah berikan sebelum kita lahir ataupun yang Allah berikan setelah kita lahir. Dan itu semuanya yastahiqul ham. Makanya di sini diawali dengan alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Setelah puji-pujian, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lihat dalam kitab ini, hanya salawat saja, tidak ada salam. Biasanya Allahumma salli wa sallim. Ketika muqaranah antara salawat dengan salam. Tapi di sini musalliyan ala Muhammadin artinya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Yang kedua wa alihi kepada keluarganya. Kemudian yang ketiga di sini wa man tala. Wa man tala, kalimat tala di dalam bahasa Arab itu bisa kita artikan dengan qara'a yang artinya membaca. Jadi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala
bersalawat kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarganya dan juga kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Kalimat tala di dalam Al-Quran isti'malnya, pemakaiannya itu jauh lebih dalam dari kalimat qara'a. Kalimat qara'a dia hanya sebatas membaca. Tapi kalau kalimat tala bukan hanya sebatas membaca, tapi dia membaca, memahami dan mendalami isinya. Ketika ada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Itu janji Allah kepada orang-orang yang yatlu al-kitab, yang membaca, memahami dan mentadabburi, mengamalkan isinya, bahwa mereka mendapatkan jual beli yang tidak ada ruginya dengan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fatir. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan kalimat tala di sini ataupun yatlu, masdarnya tilawatan. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Ada yang mengatakan dalam kitab tafsir di situ ada 3 golongan. Orang baca Al-Qur'an, orang yang mendirikan salat, dan orang yang menginfakkan hartanya baik itu sembunyi-sembunyi ataupun terangan, mereka mendapatkan jual beli yang tidak ada ruginya. Pendapat ada yang mengatakan bahwa di dalam ayat itu yang dimaksudkan bukan 3 golongan, tapi 1 golongan. Innal ladzina yatluna kitaballah. Mereka yang membaca Al-Quran, yang mentadabburi, yang memahami, yang mengamalkan Al-Quran. Dan wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum itu penjelasan kepada golongan pertama. Orang yang membaca Al-Quran tadi, mereka mendirikan salat dan juga mereka menginfakkan hartanya, mereka lah yang mendapatkan jual beli yang tidak ada ruginya. Kalimat tala, makna yang kedua, yaitu tabi'ah, ataupun yang mengikuti. Maksud dengan makna yang kedua, musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala, salawat kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarganya dan juga kepada orang-orang yang mengikuti Rasul SAW. Bait yang ketiga, wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'du di sini setelah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza an-nazmu kitab ini yang dimaksud adalah kitab Tuhfatul Atfal lil muridi. Lil muridi, muridi di sini maknanya talib ataupun orang-orang yang mempelajari ilmu ataupun orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an ataupun orang-orang yang menginginkan ilmu pengetahuan dalam ilmu tajwid. Hadza an-nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Yang pertama di nun, yang kedua di tanwin, kemudian di mad. Ini ada 3 poin yang di bait ini yang menyebutkan isi dari kitab Tuhfah ataupun matan Tuhfatul Atfal. Tapi kalau kita lihat nanti di dalam babnya ada juga mad mim sakinah ataupun di lam. Samaituhu bi Tuhfatil Atfali an Syekhina al-Mihyi dzil kamali. Bait yang keempat, samaituhu bi Tuhfatil Atfal, artinya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan bahwa nama kitabnya itu Tuhfatil Atfal. Tuhfatil Atfal itu suatu hal yang bagus yang diberikan kepada anak-anak, dan ini dulunya dipelajari untuk anak-anak yang baru mulai mempelajari Al-Quran supaya bacaan Al-Qurannya itu benar dan baik. An Syeikhinal Mihyi dzil kamali, dari gurunya, ini nama gurunya Al-Mihyi
Dzil Kamali. Al-Mihi adalah nisbatan kepada gurunya karena gurunya itu dari kota Al-Mih. Nama beliau Nuruddin Ali bin Umar bin Naji bin Fanishi Al-Mihi. Al-Mihi itu sama dengan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Itu nisbatan kepada kota kelahirannya. Dan kota Al-Mih itu ada di provinsi Minufiyah. Kalau sekarang juga di kota Mesir. Kemudian di sini ada kalimat Dzil Kamal. Dzil Kamal itu kalau kita terjemahkan yang memiliki kesempurnaan. Otomatis ketika kesempurnaan itu kita sandarkan kepada manusia, itu bukan kamal hakiki ataupun bukan kesempurnaan yang sesungguhnya, kan, tapi itu adalah kesempurnaan yang nisbi, karena yang namanya manusia itu ada yang namanya kekurangan, ada yang namanya kesilapan, ada yang namanya kesalahan, dan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala Dzil Kamal Al-Mutlaq. Di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan ataupun menyandarkan nama ataupun syekhnya. Yang pertama lil adab, untuk ada adab dalam mengarang sesuatu. Artinya ketika kita menulis sesuatu, kita menyebutkan guru kita itu siapa, supaya salah satu adab dalam menulis ataupun dalam mengarang ataupun dalam mengajarkan. Hal yang kedua, kenapa di situ ada nama syekh ataupun gurunya? Untuk mengatakan bahwa beliau itu murid dari Syekh Nuruddin. Hari ini kalau kita mengatasnamakan kita, kadang-kadang itu nggak naik. Artinya orang nggak masyhur dengan kita. Tapi kadang-kadang ketika kita bawa nama guru kita, itu bisa naik karena nama guru kita. Jadi ketika kita katakan, saya muridnya Syekh Fulan. Karena dengan masyhur, dengan besarnya nama Syekh itu, jadi kita itu bisa naik dengan namanya. Ini tujuan yang kedua, untuk ditaruh nama An Syekhinal Mihi Dzil Kamali. Istilahnya nebeng nama kalau kita sekarang, ataupun apapun namanya. Itu yang kedua. Ketika di kitab itu beliau menyebutkan beliau murid dari Syekh Nuruddin Al-Mihi, semoga kitab ini dapat kabul ataupun dapat diterima oleh orang banyak, dapat mu'tamad. Makanya di bait yang kelima, bait yang terakhir di dalam muqaddimah, arju bihi an yanfa'at tullaba, setelah menyampaikan salawat dan apa penjelasan di dalam kitab, kemudian dari mana beliau, artinya dari syekh mana, terakhir arju bihi an yanfa'at tullaba, saya mengharapkan dengan adanya kitab Tuhfah ini dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang mempelajari ataupun kepada talibul ilmi ataupun orang yang mempelajari Al-Qur'an. Wal ajra wal qabula was thawaba. Yang pertama, beliau mengharapkan dapat bermanfaat kepada orang lain. Yang kedua, wal ajra, dapat mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal qabula, dapat diterima oleh orang. Yang keempat, was thawaba. Di sini di bait yang kelima, arju bihi, beliau mengharap yang pertama mendapat manfaat kepada penuntut ilmu, yang kedua mendapat ganjaran al-ajra, yang ketiga qabul, yang keempat thawab. Dan empat-empat ini berbeda makna kalau kita melihat lebih dalam. Yang pertama, itu dapat bermanfaat kepada orang yang mempelajari Al-Qur'an. Contohnya kita hari ini itu dapat bermanfaat dengan adanya kitab Matan Tuhfah. Dari mulai beliau mengarang kitab. Yang kedua, al-ajra. Di sini yang kedua ada al-ajra, ada thawaba.
Kalau kita melihat maknanya itu sama-sama fahala ataupun ganjaran. Tapi dua kata ini apabila disatukan itu punya makna yang berbeda. Tapi kalau dua kata ini dipisahkan, artinya hanya ada satu kata, itu dapat bermakna dua-duanya. Contohnya kita mendapatkan al-ajra, itu bisa makna al-ajra, bisa makna sawab. Atau ada kata di tempat lain, kata sawab, itu bisa bermakna ajra, bisa makna sawab. Tapi kalau sudah digabungkan, al-ajra wa sawaba, itu harus ada dua makna yang berbeda. Al-ajra itu, pahala yang Allah berikan, muqabil amal. Ketika kita melakukan sesuatu, Allah balas dengan apa yang kita kerjakan. Contohnya kita salat 2 rakaat, Allah balas dengan pahala salat 2 rakaat. Kita hari ini menuntut ilmu, Allah balas dengan ganjaran menuntut ilmu. Tapi sawaba itu fadlun minallahi wa ihsanih. Itu bonus yang Allah berikan kepada seseorang bukan karena dia mengamalkan sesuatu. Itu namanya sawab. Ataupun perbedaan antara al-ajra wa sawaba. Kemudian qabula, diterima di sini ada dua. Yang pertama, qabula indallah. Yang kedua, qabula indannas. Yang pertama diterima di sisi Allah ketika hari ini semua orang yang mempelajari kitab tajwid itu tidak ada yang tidak mengenal Tuhfatul Atfal. Boleh kita bilang tidak ada yang tidak mempelajari kitab Tuhfatul Atfal. Artinya apa? Artinya ini bentuk diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menerima, mungkin hari ini kita tidak mengetahui kitab Tuhfah. Mungkin sampai hari ini setelah 300-an tahun tidak ada di tangan kita kitab ini. Bayangkan kita hari ini karya kita orangnya masih hidup, kita masih hidup, karya sudah mati. Tapi orang terdahulu orangnya sudah wafat, sudah meninggal, tapi karyanya sampai hari ini masih hidup. Insyaallah akan hidup selama ada orang yang mempelajari Al-Quran. Nah, yang kedua, qabul indanas. Qabul indanas ketika kita hari ini mempelajari, berarti kita menerima apa yang dikarang ataupun apa yang ditulis oleh Imam Al-Jamzur ataupun Sulaiman Al-Jamzuri. Artinya apa? Apa yang beliau harapkan diterima di sisi manusia, hari ini bukti insya Allah orang sudah menerimanya, dan yang kedua insya Allah Allah akan menerima apa yang dituliskan oleh Imam Sulaiman Al-Jamzur. Ini 5 bait yang ada di dalam muqaddimah. Setelah bait muqaddimah masuk ke nun sakinah dan tanwin. Dan semua bait yang ada di kitab Matan Tuhfatul Atfal sekitar 61-an. Sekitar 61 bait itu sampai ke khatimah. Kalau kita hari ini sudah baca ataupun sudah pelajari sekitar 5 bait, berarti ada sekitar 56 bait lagi untuk kita selesaikan. Kalau kita print out itu cuma 3 lembar aja. Satu baris itu cuma 3 lembar aja. InsyaAllah Allah akan memudahkan pada kita semuanya untuk dalam mempelajari kitab Matan Tuhfatul Atfal. Dari mulai hari ini kita muqaddimah sampai ke khatimah. Nantinya insyaAllah. Dan kita berharap kepada Allah SWT diterima apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, dan Allah akan memberikan ganjaran dan pahala di sisinya.